Ya, sahabat Jendela Ambas Taman, hari ini saya bersama Pak Zul Zalifa, Ketua Forum Buku Elektronik Indonesia, dan juga Mas Wali ya dari Pesona Edu. Selamat malam, Pak Zul, Mas Wali. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih nih sudah bisa bergabung ya. Pak Zul, langsung saja menanyakan mengenai latar belakang pendirian Forum Buku Elektronik Indonesia. Baik, Pak. Kenalkan saya Zal Zalifa, dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif. Kebetulan home base kami di jurusan penerbitan ya. Nah, kami di Politeknik Negeri Media Kreatif selain dosen juga ketua lembaga sertifikasi profesi. Nah, pada tahun 2020, yakni tepatnya bulan Januari, nah kami mendampingi Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Nah, pada saat itu Puskurbuk menantang Polimedia untuk membantu mendirikan forum atau membentuk forum. Nah, itu dasarnya forum pengembang buku elektronik ini kita dirikan dengan mengajak dosen-dosen yang ada di Politeknik Negeri Media Kreatif dan juga melibatkan mahasiswa. Nah, itulah makanya pada tahun itu juga kita urus akte notarisnya dan alhamdulillah secara masif banyak anak muda, tidak hanya mahasiswa-mahasiswa di Polimedia khusus jurusan penerbitan, tapi juga mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan juga para peminat penulis buku yang berminat bergabung di forum ini. Dalam catatan kami ada sekitar 350 yang mendaftar jadi anggota. Nah, tapi sampai sekarang kami masih fokus menyiapkan rakor pertama tahun perdana gitu ya. Dan insya Allah dalam 1-2 bulan ini kita akan rakornas pertama gitu. Namun demikian, selagi menyiapkan rakornas, kami alhamdulillah sudah menghasilkan 20 judul buku. 20 judul buku yang ditulis bersama Forum Penulis Banten. Dan di sini mitra kami, PT Pesona Edu, alhamdulillah membantu sekali. Jadi dalam berbagai kesempatan kami melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan BIMTEK penulisan buku ajar dan disambut baik oleh para guru-guru yang ada di Indonesia di bawah forum penulis atau forum pena gitu ya. Nah, alhamdulillah buku itu sudah ada sekarang di platform Pesona Edu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, Pak Am. Oke. Dalam konteks jadi hitung baru 8 bulan. Baik. 8 bulan berdirinya forum ini. Baik, Pak Zul, tadi saya kira harus ralat ya, Pak Zal Zulifa, nama lengkap. Iya. Sehari-hari dipanggil Pak Zul. Ya, Pak Zul, berikutnya ini mengenai progres ya, kemajuan dari Forum Buku Elektronik Indonesia ini sejauh mana sekarang ya? Nah, memang selain kami sudah menghasilkan 20 judul buku versi augmented reality yang dibuat bersama Pesona Edu, kami memang sedang menyusun struktur organisasi yang melibatkan tidak hanya dosen-dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif. Kita menghimbau para pelaku industri penerbitan, khususnya para pelaku buku elektronik, untuk terlibat di forum ini. Tentunya yang jadi role model kebetulan Pesona Edu yang pertama-tama sudah mendukung program ini. Nah, kami memang Pak Am dalam rangka persiapan rakor ini menyiapkan semacam platform di mana platform ini bisa digunakan oleh guru-guru se-Indonesia ke depan. Nah, mungkin nanti Pak Am bisa melihat hasil yang kami lahirkan selama 8 bulan itu dengan Pesona Edu. Itu. Baik, Pak Zul, deskripsi umumnya tentang buku elektronik ini seperti apa ya? Memang kalau secara pragmatis di lapangan sebetulnya kan ada 4 ya. Ada 4 jenis buku elektronik ya. Ada versi PDF yang paling sederhana sekali, semua orang bisa melakukannya ya. Yang kedua versi audio, versi audiobook, dan yang ketiga versi interaktif, dan terakhir mungkin versi augmented reality ya. Augmented reality yang terakhir. Yang nanti mungkin bisa dilihat oleh Pak Am. Nah, 4 jenis klasifikasi buku inilah
Yang sedang juga kami susun SKKNI-nya, standar kompetensi kerja Indonesia-nya. Itu waktu Puskurbuk memfasilitasi kami menyusun semacam pedoman akreditasi dan juga sekaligus kami susun draft SKKNI untuk buku elektronik. Karena kita tahu di Indonesia sudah ada sih SKKNI penerbit buku yang kita buat tahun 2017 ya. Tapi nampaknya SKKNI ini belum mewadahi leveling tingkat-tingkat keterampilan atau kompetensi yang ada di level setiap masyarakat itu. Karena kita tahu kami ada Politeknik Negeri Media Kreatif itu D3 prodi penerbitan itu mestinya pada level 5 kan. Sementara di SKKNI yang kita susun itu sudah level 6. Itu sekarang sedang kita coba juga melakukan kaji ulang untuk bisa menyusun SKKNI industri penerbitan yang bisa mewadahi level 1 sampai 9 tadi. Karena kita tahu LIPI pun sudah melahirkan SKKNI untuk jurnal akademik ya, jurnal ilmiah dengan 3 level kan ya. Jadi pembina, penata. Baik, dan Pak Zul, dengan maaf kembali ke tadi mengenai 4 klasifikasi buku elektronik ya, dari PDF sampai ke tadi interaktif dan augmented reality. Jadi keempat-empatnya dikerjakan ya oleh forum buku elektronik ini. Kalau sebetulnya kalau yang kami tangkap dari selama ini bekerja sama dengan Pesona Edu, idealnya seorang penulis itu di samping mampu menyiapkan naskah versi cetak, dia juga harus berpikir untuk versi elektroniknya gitu. Jadi di sinilah bedanya antara orang yang mendesain buku di versi cetak dengan orang yang mendesain buku di versi elektronik. Jadi seorang desainer harus berpikir dua ranah itu. Jadi tidak hanya berpikir pada ranah cetak saja, tapi juga harus berpikir pada ranah elektronik. Baik itu untuk versi PDF-nya, untuk versi audionya, untuk versi interaktifnya maupun augmented-nya. Oke. Bagaimana proyeksi ke depan, Pak Zul, ini mengenai buku elektronik versus buku cetak ya? Kita sepakat dalam rapat-rapat atau FGD dengan teman-teman pelaku buku elektronik ya. Versi cetak tidak akan pernah tergantikan. Dia punya segmented sendiri dan punya ranah sendiri. Bagaimanapun juga buku versi elektronik lebih kepada memberikan penguatan dari versi cetak. Jadi sampai kapanpun ini saling mengisi ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa buku elektronik akan menghapus atau menghilangkan versi cetak, tidak juga. Pasti tetap ada. Tentu mungkin volumenya tentu kita tahu lah. Sekarang banyak mesin cetak pun beralih ke mesin digital ya. Jadi mesin cetak yang konvensional dulu itu yang masih itu banyak yang tutup juga, closing ya. Nah mungkin arah perkembangan ke depan itu bagaimana digital lebih tren ke depannya. Tapi tidak akan menggantikan, tidak akan menghilangkan versi cetak. Orang tetap butuh versi cetak. Baik. Lanjut ke Mas Wali ya. Sejauh mana Pesona Edu mendukung program Forum Buku Elektronik Indonesia? Ya, baik Pak. Dari Pesona Edu sendiri sebagai pengembang konten pendidikan ya, dalam bentuk interaktif begitu, kami mendukung buku-buku dari FPBI ini dalam bentuk memperkaya isi kontennya dengan halaman-halaman interaktif atau tampilan-tampilan interaktif. Jadi dari semua buku yang sudah kami terima, kemudian kami proses pada bagian halaman yang kira-kira akan punya kekuatan ketika kita tambahkan halaman interaktif sehingga menjadi enrichment atau memperkaya dari sisi konsepnya. Sehingga siswanya ataupun gurunya nanti akan lebih mudah untuk melakukan transfer knowledge. Kira-kira seperti itu. Oke. Fokus Pesona Edu sendiri itu di dalam hal apa ya, di dalam konteks pengembangan buku elektronik ini? Di dalam konten provider atau aspek kreatif atau apa yang dilakukan?
Kami dari sisi kreatifnya mungkin ya Pak, masuk di bagian sisi kreatifnya. Jadi kalau secara prosedur, naskah-naskah yang sudah dikirimkan oleh tim penulis, itu kemudian kami olah, kami diskusikan bersama bagian mana yang kira-kira yang bagus untuk kita tambahkan halaman interaktif atau simulasi, dan kemudian itu yang kami kerjakan. Seperti itu. Oke. Di samping dengan forum buku elektronik, ada juga kerjasama lain dengan lembaga terkait lainnya? Oh iya. Kalau bentuk kerjasama yang lain tentu ada. Kebetulan kami memperkuat kolaborasi dengan penerbit-penerbit maupun tim penulis. Jadi baik penerbit dalam negeri maupun luar negeri, itu yang kemudian kami ajak untuk berkolaborasi. Mereka yang menyediakan dari sisi materinya, kemudian kami memperkaya dari sisi konten interaktifnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Pesona Edu hadir fokus di aspek yang berkaitan dengan dunia kreatif ya. Bagaimana memandang juga ini perkembangan buku elektronik ke depan? Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai teknologinya sendiri, sudah saatnya memang kita sebagai negara yang besar punya banyak sumber daya manusia yang kreatif-kreatif, ide-idenya juga sangat bagus-bagus, sudah sangat tepat jika hal itu kemudian kita tangkap dan kemudian kita bahasakan dalam sebuah produk buku digital interaktif yang tentu ini menjadi hal yang baru karena kalau kita berbicara tentang buku digital interaktif, sejauh ini baik di Indonesia maupun seluruh dunia masih menganggap bahwa buku digital interaktif itu hanya sekedar file PDF yang buku cetak yang di file PDF-kan begitu. Padahal ternyata Pesona Edu sendiri sebagai pengembang konten interaktif itu mengembangkan jauh lebih dari itu. Seperti itu. Oke. Bukan hanya sekedar buku PDF ya, buku yang versinya versi digital ya, tapi juga ada unsur kreatifnya dan interaktifnya gitu, itu yang mau dikembangkan ya. Paham? Ya. Kebetulan Pesona Edu tuh mitra dari Oxford, penerbit buku Oxford. Jadi mereka tuh membantu versi elektronik dari buku-buku luar negeri kan. Jadi kita perlu membantu mengembangkan versi elektronik yang Indonesia ya. Dan saya yakin Pesona Edu siap itu ya. Oke. Jadi apa yang maksud dengan membantu Oxford itu kerjasama dengan Oxford Press atau Oxford University ini? Ya, kalau bentuk kolaborasinya sama dengan penerbit dalam negeri, Pak. Jadi kebetulan kami dipercaya oleh salah satu penerbit buku tertua di dunia, Oxford University Press, yang dimana konten-konten interaktifnya Indonesia memperkaya buku-buku mereka dalam bentuk buku digital interaktif. Oke. Ya, sudah berapa lama itu bekerja sama dengan Oxford? Sudah cukup lama, Pak. Mungkin ada sekitar di 7-8 tahun mungkin. Wah, udah lama sekali kalau begitu ya. Ya. Ini kerjasamanya di bidang tadi ya, membuat konten kreatif untuk buku-buku yang diterbitkan oleh Oxford atau bagaimana? Iya, mirip-mirip seperti itu, Pak. Jadi bentuknya mereka menyerahkan naskah buku yang selama ini sudah dicetak begitu, yang kemudian ketika diserahkan ke kami berikan feedback, saran bahwa di halaman ini mungkin bagus jika ditambahkan dengan simulasi interaktif kalau ditampilkan dalam bentuk buku digital interaktif. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap yang menerbitkan mereka ya. Jadi Pesona Edu mendukung dari sisi kreatifnya saja. Oh, oke. Nanti bisa dibikin oleh APPTI, paham? Ya. APPTI sama Pesona Edu untuk buku University Press. Kita bangun, kita jadikan versi elektronik semuanya kan. Ya, mungkin langkah pertama dengan forum buku elektronik, terus nanti bisa dikembangkan ke asosiasi atau afiliasi penerbitan yang lain ya. Ya, siap. Gitu.
Baik, terima kasih nih sekali lagi Pak Zul, Mas Wali ya Baik, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Salam sehat. Yo, ya Mari. salam sehat, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih.